akses dan juga dapat memberikan aturan perundangan bersama kemitraan kita terkait dengan bagaimana anak-anak masyarakat adat ini bisa mendapatkan akses yang baik di dalam pendidikan. Saudara-saudara sekalian, negara kita, saya sudah pelajari, kekayaan kita besar. Kita harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Kita diberi karunia yang sangat besar, yang berlimpah-limpah. Kita mungkin sedikit di antara 200 negara di bumi ini yang memiliki sumber seperti kita. Karena itu, saya percaya dan yakin apabila kita nanti, pemerintah ini, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan kita harus mengakui semua pendahulu kita, semua presiden, semua menteri, semua pemerintah yang sebelum kita, semua punya jasa pengabdian kepada negara dan bangsa dan rakyat. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Mungkin di dalam pendalaman ini kalau saya cermati terkait dengan begitu kompleksnya masalah pendidikan kita yang sampai hari ini begitu banyak sekali PR ya, tugas-tugas yang harus memang diselesaikan bersama, tidak saja di Komisi 10 tetapi juga terkait dengan kemitraan kita dan juga dengan komunitas yang pada hari ini juga sudah menyampaikan masukan dan pandangannya secara sistematik dan terstruktur sekali. Ini terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga dari komunitas-komunitas yang juga sudah memberikan masukannya. Tentunya saya melihat bahwa carut-marut atau kompleksitas permasalahan pendidikan ini kita harus melihat dari bagaimana kita bisa melaksanakan amanah konstitusi itu sendiri. Itu menjadi sangat penting. Revisi Undang-Undang Sisdiknas itu juga harus menjadi perjuangan kita karena kalau melihat dari akar permasalahan kita tentunya harus melihat akar permasalahan tersebut. Dan amanah konstitusional itu sendiri juga harus dilaksanakan dari mulai Undang-Undang Dasar, kemudian juga kepada revisi Undang-Undang Sisdiknas. Tadi ada masukan revisi Undang-Undang Guru dan Dosen, lalu kemudian juga di dalam hal itu juga aturan perundangan di bawahnya juga harus kemudian kita sikapi. Politik anggaran itu menjadi sangat penting pimpinan karena kalau saya pribadi sudah masuk di periode keempat di Komisi 10 ini, tapi di periode-periode sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan politik anggaran itu sendiri. Ini juga bisa menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam pengelolaan 20% anggaran pendidikan itu di mana? Sementara publik mungkin hanya tahu 20% pengelolaan anggaran pendidikan itu ada di Kementerian Pendidikan dan dikoordinasikan, ditetapkan bersama, dibahas bersama di Komisi 10. Padahal sebenarnya kita punya kurang lebih 18 KL ya, Bu Hetifah. Lebih dari 20 lembaga dan kemitraan atau kementerian yang memiliki institusi pendidikan yang kemudian juga ikut
di dalam pengelolaan 20% anggaran pendidikan tersebut. Sehingga saya katakan bahwa politik anggaran ini menjadi sangat penting dan harus kemudian dibicarakan kembali kemana ini pengelolaan anggaran pendidikan, sehingga permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan bisa kemudian kita urai sedikit demi sedikit. Pendidikan karakter, kalau saya bisa bicara, itu menjadi sangat penting hari ini. Saya sepakat Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pendidikan karakter yang saat ini banyak terjadi permasalahan, baik dari kekerasan, bullying, kemudian juga bagaimana ketika guru memberikan proses disiplin terhadap murid, lalu kemudian murid menganggapnya itu menjadi satu proses kekerasan terhadap murid dan orang tua tidak terima. Banyak sekali masalah-masalah yang ini kemudian terjadi yang harus kita sikapi. Pendidikan karakter dan budi pekerti itu juga harus masuk di dalam kurikulum kita. Itu tidak bisa kita nafikan, karena kalau kita bicara pendidikan karakter, baik dari akhlak, lalu kemudian rasa cinta terhadap tanah air, hormat terhadap sesama, terhadap guru, terhadap yang lebih tua, rasanya itu hari ini menjadi sesuatu yang penting harus kita lakukan, dan itu bukan sesuatu yang instan, karena kalau kita bicara soal pendidikan karakter, tentunya kita akan bisa melihat proses atau output atau outcome dari pendidikan karakter ini mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan. Artinya anak-anak yang sekarang sudah mulai memasuki masa pendidikan dasar, tentunya kurikulum pendidikan karakter ini harus kemudian kita telaah kembali. Ada lagi hal yang tentunya ke waktu itu di dalam rapat awal di Komisi 10 saya juga sudah menyampaikan. Tadi saya juga agak tertarik juga dengan pendidikan peka budaya. Artinya pengembangan kurikulum yang peka budaya itu menjadi sangat penting juga. Saya juga sudah sampaikan bahwa ada masyarakat kaum adat yang kemudian merasa anak-anaknya atau generasi mudanya menjadi tidak merasa termarginalkan karena tidak memiliki akses pendidikan. Dan ini terjadi karena kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki sekali banyak masyarakat adat yang kemudian kita juga harus bisa memberikan ruang kepada mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Ada beberapa catatan yang waktu itu saya juga sudah sampaikan di dalam rapat komisi di pendahuluan terkait dengan bagaimana kemudian Komisi 10 ini dapat memberikan akses dan juga dapat memberikan aturan perundangan bersama kemitraan kita terkait dengan bagaimana anak-anak masyarakat adat ini bisa mendapatkan akses yang baik di dalam pendidikan. Dalam Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada satuan pendidikan telah mengakui dan memberikan ruang bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan keyakinannya. Lalu kemudian di dalam putusan MK menyatakan bahwa kata agama pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus dimaknai termasuk kepercayaan, sehingga penghayat dan kepercayaan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama termasuk di dalam bidang pendidikan. Saya rasa itu pandangan saya terkait dengan RDPU pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua yang telah memberikan masukan dan pencerahan, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat bersama-sama memberikan satu rasa aman, nyaman, dan akses pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kita, para generasi muda kita. Terima kasih.